Sahabat petunjuk Al-Quran, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan yang mungkin akan membuat hatimu terdiam sejenak malam ini. Pernahkah engkau menyadari bahwa setiap kali engkau tidur, sebenarnya engkau sedang berada di ambang kematian? Ketika tubuhmu terbaring lemah di atas tempat tidur, ketika matamu terpejam, ketika kesadaranmu perlahan tenggelam dalam gelapnya malam, pada saat itu, ada sesuatu yang keluar dari tubuhmu. Sesuatu yang selama ini membuatmu hidup, melihat, merasakan, mencintai, dan berpikir. Ia adalah ruh yang Allah titipkan dalam dirimu. Tetapi yang lebih menggetarkan adalah ini. Jika Allah tidak mengembalikan ruh itu ke dalam tubuhmu, maka engkau tidak akan pernah membuka mata lagi di pagi hari. Tidur yang terasa begitu biasa, ternyata adalah perjalanan yang sangat misterius. Kita menganggapnya sekadar istirahat, padahal sebenarnya setiap malam kita sedang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Allah. Kita memejamkan mata tanpa jaminan akan bangun kembali. Betapa sering manusia hidup dalam kesibukan dunia, mengejar harta, mengejar kedudukan, mengejar pengakuan, tetapi lupa bahwa setiap malam ruhnya berada dalam genggaman Sang Pencipta. Jika Allah menahannya, selesai sudah perjalanan dunia ini. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita duduk sejenak dalam ketenangan hati. Lupakan sejenak hiruk-pikuk dunia yang sering membuat jiwa kita penat. Bayangkan suasana malam yang sunyi, ketika angin bergerak perlahan, ketika langit menjadi gelap dan manusia mulai terlelap dalam tidurnya. Pada saat itulah, rahasia kehidupan sebenarnya sedang terjadi di dalam diri kita. Para ulama tasawuf sejak berabad-abad yang lalu memandang tidur bukan sekadar kebutuhan tubuh, tetapi sebuah tanda yang Allah letakkan dalam kehidupan manusia agar kita memahami hakikat diri kita, bahwa manusia bukan hanya jasad dari tanah yang berjalan di bumi. Kita adalah makhluk yang memiliki dua dimensi, tubuh yang berasal dari tanah dan ruh yang berasal dari rahasia langit. Tubuh kita membutuhkan makan, minum, dan istirahat, tetapi ruh kita merindukan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kedekatan dengan Sang Kekasih, Allah yang Maha Hidup. Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat halus tentang keadaan manusia ketika tidur. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa ketika manusia tidur, Allah menahan ruhnya. Jika Allah menghendaki ia tetap hidup, maka Allah mengembalikan ruh itu ke dalam tubuhnya. Namun jika Allah menghendaki selain itu, maka ruh itu tidak dikembalikan lagi. Renungkanlah sejenak makna hadis ini, sahabat petunjuk Al-Quran. Setiap malam ketika kita memejamkan mata, sebenarnya ruh kita berada di dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa memastikan bahwa kita akan bangun kembali. Kita tidur dengan rasa aman, padahal sesungguhnya hidup kita berada di antara dua kemungkinan, kembali ke dunia atau berpindah ke alam yang lain. Inilah rahasia yang sering dilupakan manusia. Kita merasa hidup ini berada di tangan kita, padahal bahkan untuk menjaga ruh tetap berada di dalam tubuh pun, kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Disinilah para pencari jalan makrifat memahami kedalaman makna kalimat yang sering kita ucapkan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dengan izinnya. Kalimat ini bukan sekadar zikir di lisan. Ia adalah kesadaran yang sangat dalam tentang hakikat manusia. Kita tidak memiliki kekuatan untuk hidup tanpa izinnya. Kita tidak memiliki kekuatan untuk mati tanpa kehendaknya. Bahkan detak jantung kita, hembusan nafas kita, dan bangunnya kita dari tidur, semuanya adalah tajalli dari kekuasaan Allah yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Para arif mengatakan bahwa manusia sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Kita hanyalah bayangan yang berdiri di bawah cahaya Sang Kekasih. Jika cahaya itu diangkat, bayangan itu pun hilang. Begitulah keberadaan kita di hadapan Allah. Kita ada karena Dia menghendaki kita ada. Sahabat petunjuk Al-Quran,
Jika kita memahami ini dengan hati yang jujur, maka tidur tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang biasa. Ia menjadi pengingat yang sangat lembut dari Allah bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa hidup ini hanyalah perjalanan sementara, dan bahwa ruh kita sebenarnya berasal dari alam yang jauh lebih luas daripada dunia yang kita lihat sekarang. Ketika tubuh kita tertidur, mungkin saja ruh itu merasakan sesuatu dari alam yang tidak dapat dijangkau oleh mata fisik kita. Mungkin ia menyaksikan bayangan dari rahasia yang Allah sembunyikan dari kesadaran kita ketika terjaga. Mimpi yang sering kita anggap sekadar bunga tidur bisa jadi adalah jejak kecil dari perjalanan ruh yang tidak kita sadari. Maka dalam bagian berikutnya, sahabat petunjuk Al-Quran, kita akan mencoba menyelami lebih dalam satu pertanyaan yang sangat misterius. Ketika tubuh manusia terlelap, kemanakah sebenarnya ruh itu pergi dan apa yang ia lihat di balik tirai malam yang sunyi? Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika malam turun dan tubuh kita mulai terlelap, kita sering merasa bahwa seluruh diri kita ikut tertidur. Mata tidak lagi melihat, telinga tidak lagi mendengar dengan jelas. Tubuh menjadi lemah, dan kesadaran perlahan tenggelam. Namun para ulama yang menempuh jalan tasawuf mengatakan sesuatu yang sangat halus. Tubuh memang tidur, tetapi ruh tidak pernah benar-benar tidur. Ruh adalah bagian dari rahasia kehidupan yang Allah tiupkan ke dalam diri manusia. Ia tidak berasal dari tanah seperti tubuh kita. Ia berasal dari kehendak Allah yang penuh dengan cahaya. Karena itu, ketika tubuh tertidur dan ikatan dunia melemah, ruh seakan mendapatkan ruang untuk bergerak. Ia seperti burung yang selama siang hari berada di dalam sangkar. Dan ketika malam tiba, pintu sangkar itu sedikit terbuka. Bukan berarti ruh pergi sejauh-jauhnya tanpa kendali, tetapi ia berada dalam keadaan yang berbeda dari ketika manusia terjaga. Pada saat itulah mimpi mulai hadir, membawa gambaran-gambaran yang kadang terasa sangat nyata, seakan kita benar-benar berjalan di dalam dunia yang lain. Rasulullah memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang mimpi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda bahwa mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk berasal dari syaitan. Jika seseorang melihat mimpi yang ia sukai, maka hendaklah ia memuji Allah dan boleh menceritakannya kepada orang yang ia cintai. Namun jika ia melihat mimpi yang buruk, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari kejahatan mimpi itu dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Dari hadis ini kita belajar bahwa mimpi bukanlah sekadar bayangan tanpa makna. Ada mimpi yang membawa kebaikan, ada mimpi yang membawa kegelisahan, dan ada mimpi yang menjadi isyarat bagi hati manusia. Para ulama menyebut mimpi yang benar sebagai ru'ya syadiqah, yaitu mimpi yang membawa cahaya kebenaran dan kadang menjadi kabar gembira bagi seorang hamba. Sahabat petunjuk Al-Quran, para ulama sejak dahulu menjelaskan bahwa mimpi yang dialami manusia biasanya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah mimpi yang datang dari Allah sebagai rahmat dan kabar baik. Mimpi seperti ini biasanya membawa ketenangan, kedamaian, dan meninggalkan kesan yang lembut di hati. Yang kedua adalah mimpi yang berasal dari gangguan syaitan, yang sering membuat seseorang merasa takut, gelisah, atau terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Sedangkan yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari pikiran manusia sendiri, yaitu bayangan dari hal-hal yang kita pikirkan atau kita rasakan sepanjang hari. Namun bagi hati yang jernih, bahkan mimpi yang sederhana sekalipun bisa menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada dunia yang terlihat oleh mata. Dalam perjalanan malam itu, ruh manusia kadang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kita mungkin melihat tempat yang tidak pernah kita datangi sebelumnya, berbicara dengan seseorang yang sudah lama meninggal, atau merasakan pengalaman yang terasa sangat nyata, walaupun tubuh kita tidak bergerak sedikit pun.
Para arif menyebut keadaan ini sebagai sentuhan dari alam yang lebih halus, alam yang tidak selalu dapat dijangkau oleh kesadaran kita ketika terjaga. Bukan berarti setiap mimpi adalah perjalanan ruh yang besar, tetapi ada kalanya Allah membuka sedikit tirai agar manusia menyadari bahwa alam ciptaannya jauh lebih luas daripada yang kita lihat setiap hari. Namun sahabat petunjuk Al-Quran, semua pengalaman itu tetap berada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Ruh tidak bergerak karena kekuatannya sendiri. Ia tidak melihat karena kemampuannya sendiri. Semua yang ia rasakan adalah tajalli dari kehendak Allah yang memperlihatkan sebagian kecil dari rahasianya. Para pencari jalan makrifat memahami bahwa setiap pengalaman batin, termasuk mimpi, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Ia hanyalah isyarat lembut agar manusia semakin sadar akan kebesaran Sang Kekasih. Semakin seseorang menyadari hal ini, semakin ia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, semua perjalanan ruh itu hanyalah setetes kecil dari samudra hakikat yang luas tak bertepi. Dan manusia tetaplah seorang hamba yang hidup dari cahaya rahmat-Nya. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita memahami bahwa ruh memiliki kehidupan yang halus dan mimpi bisa menjadi jendela kecil menuju alam yang lebih luas, maka ada satu rahasia lain yang perlu kita renungkan dengan sangat dalam. Mengapa sebagian manusia merasakan mimpi yang membawa ketenangan, sementara sebagian lainnya justru sering tenggelam dalam mimpi yang kacau dan gelap? Para ulama tasawuf memberikan satu penjelasan yang sangat indah. Mereka mengatakan bahwa hati manusia bagaikan sebuah cermin. Cermin itu diciptakan untuk memantulkan cahaya kebenaran. Namun kemampuan cermin untuk memantulkan cahaya sangat bergantung pada kebersihannya. Jika cermin itu bersih, maka cahaya yang datang akan terlihat jelas. Tetapi jika cermin itu tertutup oleh debu dan kotoran, maka cahaya yang datang akan menjadi kabur, bahkan tidak terlihat sama sekali. Begitulah hati manusia. Ia diciptakan untuk menerima cahaya dari Allah, tetapi seringkali tertutup oleh lapisan-lapisan ego yang kita pelihara sendiri. Debu yang menutupi cermin hati itu bukanlah sesuatu yang datang dari luar semata. Ia tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kesombongan yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Ambisi dunia yang membuat kita lupa akan akhirat. Keinginan untuk dipuji, dihormati dan diakui oleh manusia. Semua itu perlahan-lahan menjadi lapisan debu yang menutupi hati. Ketika hati tertutup oleh ego seperti ini, maka ruh manusia menjadi berat. Ia kehilangan kejernihannya. Ia seperti burung yang sayapnya dipenuhi lumpur, sehingga sulit untuk terbang tinggi. Dalam keadaan seperti itu, mimpi yang datang seringkali hanya menjadi bayangan dari kegelisahan dan keinginan duniawi yang terus memenuhi pikiran kita sepanjang hari. Namun para pencari jalan makrifat mengajarkan satu perjalanan batin yang sangat dalam, yaitu perjalanan menuju keadaan yang mereka sebut sebagai fana. Fana bukan berarti manusia menghilang secara fisik, bukan pula berarti manusia menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan manusia lain. Fana adalah kesadaran bahwa diri kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemuliaan, bahkan tidak memiliki keberadaan yang sejati, kecuali karena Allah menghendaki kita ada. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh di dalam hati, ego perlahan melebur. Ia seperti setetes garam yang jatuh ke dalam samudra luas, yang akhirnya larut dan tidak lagi dapat dipisahkan. Pada saat itulah, hati manusia mulai menjadi ringan, dan ruh kembali merasakan kedekatan dengan sumber cahaya yang selama ini ia rindukan. Ketika hati mulai bersih dari debu ego, sesuatu yang sangat lembut mulai terasa di dalam diri manusia. Bukan suara yang keras, bukan pula pengalaman yang luar biasa di mata dunia, tetapi sebuah ketenangan yang sangat dalam.
para arif menyebut keadaan ini sebagai sentuhan dari tajalli nurullah, pancaran cahaya Allah yang memantul di dalam hati yang jernih. Dalam keadaan seperti ini, bahkan mimpi yang datang pada malam hari bisa terasa berbeda. Ada mimpi yang membawa kedamaian, ada mimpi yang memberikan isyarat lembut, dan ada pula mimpi yang hanya meninggalkan rasa tenang ketika kita bangun di pagi hari. Semua itu bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Allah berkenan menyingkap sedikit dari cahayanya kepada hati yang mulai bersih. Sahabat petunjuk Al-Quran, para ulama selalu mengingatkan bahwa perjalanan ini bukanlah tujuan untuk mencari pengalaman spiritual semata. Tujuan sejati dari ilmu ma'rifat adalah mengenal Allah dengan kerendahan hati yang lebih dalam. Semakin seseorang merasakan cahaya dalam hatinya, seharusnya ia semakin sadar bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia tidak lagi sibuk membanggakan dirinya, tidak lagi merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru hatinya menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Karena ia tahu bahwa semua cahaya yang ia rasakan bukanlah miliknya. Itu hanyalah rahmat dari Sang Kekasih yang sesekali menyentuh hati seorang hamba agar ia tidak lupa jalan pulang menuju samudra hakikat yang abadi. Sahabat petunjuk Al-Quran, manusia seringkali mengira bahwa dunia yang kita lihat dengan mata ini adalah satu-satunya kenyataan yang ada. Kita melihat langit, bumi, pepohonan, manusia dan seluruh kehidupan yang berjalan di sekitar kita. Lalu kita merasa bahwa inilah seluruh alam semesta yang nyata. Padahal para ulama dan para arif sejak dahulu telah mengingatkan bahwa dunia yang terlihat oleh mata hanyalah satu lapisan kecil dari ciptaan Allah yang begitu luas. Di balik dunia yang tampak ini, terdapat alam-alam lain yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Ada alam yang lebih halus, lebih sunyi dan lebih misterius. Alam yang tidak dapat disentuh oleh tangan, tetapi bisa dirasakan oleh ruh. Ketika manusia sibuk menjalani kehidupan siang hari, tubuhnya terikat oleh hukum-hukum dunia ini. Tetapi ketika malam datang dan tubuh tertidur, ikatan itu sedikit melemah. Pada saat itulah, ruh manusia berada dalam keadaan yang berbeda dari biasanya. Bayangkanlah ruh manusia seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan di malam hari. Ketika tubuh terbaring di atas tempat tidur, ruh itu berada dalam keadaan yang sangat lembut. Ia tidak lagi dibatasi oleh gerakan tubuh yang berat. Ia tidak lagi terikat sepenuhnya oleh kesibukan pikiran yang sering dipenuhi oleh urusan dunia. Dalam keadaan seperti itu, ruh seakan berada di antara dua alam, alam dunia yang kita kenal dan alam lain yang lebih halus yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia. Kadang dalam mimpi kita, melihat tempat yang terasa begitu nyata, seakan kita benar-benar berada di sana. Kadang kita bertemu dengan orang-orang yang telah lama pergi dari dunia ini. Kadang pula kita merasakan perjalanan yang begitu cepat, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa batasan ruang dan waktu. Semua itu menjadi pengalaman yang sangat misterius bagi manusia. Namun sahabat petunjuk Al-Quran, penting bagi kita untuk memahami bahwa semua pengalaman itu tidak terjadi karena kekuatan manusia. Ruh tidak berjalan dengan kehendaknya sendiri. Ia tidak melihat sesuatu karena kemampuannya sendiri. Semua itu terjadi hanya karena Allah mengizinkan. Inilah makna terdalam dari kalimat yang sering kita ucapkan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Bahkan perjalanan ruh dalam mimpi pun berada dalam kekuasaannya sepenuhnya. Jika Allah menghendaki ruh itu melihat sesuatu yang menenangkan, maka ia akan merasakan kedamaian. Jika Allah membiarkannya melihat bayangan dari kegelisahan dirinya sendiri, maka mimpi itu pun menjadi cerminan dari keadaan hatinya. Semua kembali kepada kehendak Sang Pemilik kehidupan.
Karena itulah para ulama selalu menekankan bahwa perjalanan batin tidak boleh membuat manusia meninggalkan syariat. Ada sebagian orang yang terlalu sibuk mengejar pengalaman spiritual, mengejar mimpi yang dianggap penuh makna, bahkan merasa dirinya memiliki kedekatan khusus dengan alam gaib. Padahal para guru tasawuf yang sejati selalu mengingatkan bahwa jalan menuju Allah harus tetap berada dalam cahaya syariat. Sholat yang khusyuk, zikir yang tulus, akhlak yang lembut, dan kehidupan yang jujur adalah fondasi yang menjaga hati manusia tetap lurus. Tanpa syariat, perjalanan batin bisa menjadi jalan yang menyesatkan. Tetapi jika syariat dijaga dengan penuh cinta, maka hati manusia akan menjadi tempat yang layak bagi cahaya Allah untuk memancar. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan ruh di balik tirai malam bukanlah sesuatu yang harus membuat kita merasa istimewa. Ia hanyalah salah satu tanda bahwa kehidupan manusia memiliki dimensi yang sangat dalam. Bahwa di balik tubuh yang kita lihat setiap hari, ada ruh yang terus merindukan cahaya asalnya. Ketika hati semakin bersih dan langkah kita tetap berada dalam jalan yang benar, maka cahaya Allah perlahan akan menuntun kehidupan kita. Bukan dengan keajaiban yang gemerlap, tetapi dengan ketenangan yang lembut di dalam hati. Ketenangan yang membuat kita semakin sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, dan bahwa perjalanan sejati kita adalah kembali kepada Sang Kekasih yang telah meniupkan ruh itu ke dalam diri kita sejak awal kehidupan. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita merenungi semua ini, ada satu kesadaran yang perlahan muncul di dalam hati. Kesadaran bahwa kehidupan yang kita jalani setiap hari ternyata jauh lebih rapuh daripada yang selama ini kita bayangkan. Setiap malam ketika kita meletakkan kepala di atas bantal dan memejamkan mata, sebenarnya kita sedang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Tidak ada jaminan bahwa kita akan membuka mata kembali di pagi hari. Kita tidur dengan tubuh yang lemah dan ruh yang berada dalam genggamannya. Jika Allah berkenan mengembalikan ruh itu, kita bangun kembali dan melanjutkan kehidupan. Namun jika tidak, maka tidur itu menjadi akhir dari seluruh perjalanan dunia kita. Ketika seseorang benar-benar menyadari hal ini, cara ia memandang hidup akan berubah. Ia tidak lagi merasa memiliki waktu yang panjang untuk menunda kebaikan. Ia tidak lagi merasa dunia ini begitu penting sehingga harus diperebutkan dengan penuh kesombongan. Ia mulai memahami bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat menuju pertemuan dengan Sang Pemilik Ruh. Kesadaran ini perlahan membuat hati menjadi lebih ringan. Kita mulai menyadari bahwa semua yang kita kejar di dunia ini sebenarnya hanyalah titipan sementara. Harta, kedudukan, pujian manusia, bahkan tubuh yang kita banggakan, semuanya tidak akan kita bawa ketika ruh dipanggil kembali oleh Allah. Ketika seseorang benar-benar memahami ini dengan sungguh-sungguh, ia tidak lagi hidup dalam kegelisahan yang berlebihan terhadap dunia. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Namun hatinya tidak lagi terikat oleh dunia. Ia seperti seorang musafir yang singgah di sebuah tempat hanya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang lebih jauh. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama hidupnya, melainkan hanyalah jalan yang ia lalui menuju keridhaan Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, inilah buah sejati dari ilmu ma'rifat. Bukan mimpi yang aneh, bukan pengalaman spiritual yang membuat manusia merasa istimewa. Buah sejati dari mengenal Allah adalah akhlak yang lembut, hati yang penuh kasih, kesabaran yang luas. Orang yang benar-benar mengenal kebesaran Allah tidak akan menjadi keras dan sombong. Justru ia menjadi semakin rendah hati. Ia tidak mudah menyakiti orang lain, karena ia tahu bahwa setiap manusia membawa ruh yang sama-sama berasal dari Allah. Ia tidak mudah membanggakan dirinya, karena ia sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah amanah. Bahkan ketika ia berbuat baik, hatinya tetap merasa bahwa semua itu hanyalah pertolongan dari Allah. Inilah keindahan dari jalan tasawuf yang sejati. Semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia menjadi manusia yang lembut dan penuh kasih kepada sesama. Ya Allah, wahai pemilik ruh kami, Engkau yang meniupkan kehidupan ke dalam diri kami dari rahasiamu yang agung. Engkau pula yang setiap malam menggenggam ruh kami ketika kami tertidur. Jika Engkau berkenan, Engkau kembalikan kami kepada kehidupan di pagi hari.
Jika tidak, maka kami kembali kepadamu dalam keadaan yang Engkau kehendaki. Ya Allah, bersihkan hati kami dari debu kesombongan dan ego yang menutupi cahayamu. Jadikan setiap tidur kami sebagai pengingat bahwa kami hanyalah hamba yang lemah di hadapanmu. Tanamkan dalam hati kami kerinduan kepada cahayamu, dan bimbinglah langkah kami agar tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi. Jangan Engkau biarkan hati kami tersesat oleh gemerlap dunia yang sementara. Dan ketika tiba saatnya Engkau memanggil ruh kami kembali, panggillah kami dalam keadaan hati yang tenang dan penuh cinta kepadamu. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika renungan ini membuat hatimu terdiam sejenak dan mengingatkanmu tentang rahasia kehidupan yang sering kita lupakan, tuliskan di kolom komentar apa pelajaran yang paling menyentuh hatimu dari pembahasan ini. Mungkin juga kamu pernah mengalami mimpi yang membuatmu merenung tentang kehidupan dan tentang kebesaran Allah. Bagikan pengalamanmu agar kita semua bisa saling mengambil hikmah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini memberi manfaat bagi hatimu, dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat agar semakin banyak orang yang diingatkan tentang rahasia perjalanan ruh ketika tubuh terlelap. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe pada channel Petunjuk Al-Quran agar kita bisa terus bersama-sama merenungi ayat-ayat kehidupan dan menemukan cahaya petunjuk yang Allah titipkan dalam setiap langkah perjalanan kita menujunya.